reproduksi laki-laki. Meskipun memiliki fungsi utama yang sama dengan sistem reproduksi wanita, tetapi memiliki bagian-bagian yang cukup berbeda. Kita mulai dengan dua bagian testis pada laki-laki. Testis terletak pada sepasang kantung yang merupakan perpanjangan dari kulit seperti kantung antara paha ini disebut skrotum. Perkembangan sperma membutuhkan suhu sekitar 1-8 derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Ini berarti sekitar 30 derajat Celcius. Inilah mengapa testis terletak pada kantung skrotum di luar tubuh utama. Ada korda spermatika yang mengandung pembuluh darah di ujung atas setiap testis. Bagian yang mengarah dari ujung testis adalah tabung sempit yang melingkar disebut epididymis. Testis menghasilkan sperma. Sperma kemudian dapat disimpan di epididymis sebelum memasuki vas deferens atau saluran sperma. Saluran sperma dari masing-masing tempat masuk ke rongga perut yang melingkar di atas ureter dan akhirnya bermuara ke dalam uretra kelenjar yang disebut vesicula seminalis. Membuka ke setiap saluran sperma di dasar kantung kemih, tempat kedua sperma bergabung dengan uretra adalah kelenjar prostat. Di bawah kelenjar prostat adalah kelenjar Choppers. Vesicula seminalis, prostat, dan kelenjar Choppers mengeluarkan cairan licin yang bercampur dengan sperma yang disebut air mani. Air mani adalah cairan penting karena mengandung nutrisi dan enzim yang berfungsi memelihara dan melindungi sperma, serta mengaktifkannya sehingga mereka mulai berenang. Uretra adalah saluran yang melewati bagian tengah penis untuk membawa air mani keluar saat ejakulasi. Penis adalah organ yang berisi jaringan ereksi dengan banyak ruang darah. Ketika dirangsang, darah akan mengisi ruang dan penis akan menjadi ereksi. Dan jantung diberikan stimulasi yang cukup untuk ejakulasi dan pelepasan air mani dapat terjadi. Urin dan air mani tidak akan melewati uretra pada saat yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh cincin otot tak sadar yang disebut sphincter uretra internal di dasar kantung kemih, yang menghalangi keluarnya urin atau masuknya air mani saat ejakulasi. Sperma manusia atau spermatozoa memiliki kepala dengan diameter hanya sekitar 2,5 mikrometer. Baik, jadi apa sih sperma? Sperma adalah salah satu bagian dari air mani yang digunakan untuk mendapatkan proses pembuahan untuk kehamilan, agar memungkinkan terjadinya kehamilan lebih tinggi. Sperma yang dihasilkan tentu harus berkualitas. Pembentukan sperma umumnya di tulubulus semifurus, testis, melalui beberapa tahap, diikuti oleh pematangan di epididymis. Akhirnya siap dihasilkan sebagai air mani saat hubungan seksual dilakukan. Proses spermatogenesis mulai terjadi saat memasuki pubertas dan berakhir saat tubuh alami kematian. Jadi bagaimana sih proses pembentukan sperma? Awalnya, sel sematogonia akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Sel sematosis primer ini akan membelah 2 kali secara meiosis dan menghasilkan spermatozoa haploid. Sel ini akan mengalami fase pematangan menjadi sel sperma. Sel sperma laki-laki dibuat setiap saat oleh tesis, spermatogenesis, proses pembentukan sperma di dalam tubuh spermatogenesis. Adalah proses pembentukan sel sperma yang dilakukan pada tesis berawali dari kata spermatozoa, yang berarti bening, dan genesis yang berarti proses pembentukan. Baik, di sini saya Siti Rahma akan melanjutkan pembahasan tentang proses pertumbuhan seks primer dan seks sekunder. Oke, baik, pertama saya akan membahas apa yang dimaksud dengan seks primer. Penanda kelamin primer merupakan keadaan di mana organ seksual baik yang ada di dalam maupun di luar tubuh mulai dapat berfungsi dalam proses reproduksi. Dapat dilihat di gambar. Sistem reproduksi mulai berfungsi di luar maupun di dalam.
Sedangkan penanda seks sekunder adalah penanda jenis kelamin yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan lebih bersifat hormonal. Pembuktian penanda seks sekunder ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan darah, hormon, dan kromosom di laboratorium. Ciri-ciri primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sel sperma, organ reproduksi laki-laki, munculnya tanda-tanda serta ciri-ciri perubahan seks primer dan sekunder laki-laki biasanya terjadi di masa pubes. Kondisi ini dialami laki-laki di usia bergantung pada kondisi tiap anak. Kesiapan tekstil memproduksi sperma dan mengalami mimpi basah. Peristiwa mimpi basah adalah peristiwa ejakulasi atau keluarnya air mani saat tidur. Tanda dan ciri-ciri perubahan primer ini terjadi saat tekstil serta saluran uretra terisi penuh sperma. Tanda-tanda dan ciri-ciri perubahan seks primer pada pria dan wanita dapat dilihat di gambar. Pria memiliki tumbuhnya jerawat, suara menjadi lebih berat, dada lebar, pertumbuhan kumis, bulu ketiak, kaki, dan pembesaran otot, tumbuhnya rambut di kemaluan, pembesaran penis, skrotum, dan testil, ejakulasi. Sedangkan perubahan pada wanita, tumbuhnya jerawat, bulu ketiak tumbuh, perkembangan payudara, pertumbuhan rambut di kemaluan, perkembangan uterus, clitoris, labies, dan menstruasi. Jenis kelamin sekunder pada laki-laki tidak tampak. Hormon testosteron kelenjar prostat. Jenis kelamin sekunder yang tidak tampak pada wanita yaitu sel telur, ovum terjadi. Perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sel sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksi telah berfungsi. Alat reproduksi pada laki-laki yakni terdiri atas testil, saluran sperma, uretra, dan penis. Organ testil menghasilkan sperma. Testil dapat memproduksi jutaan sperma setiap harinya. Akibatnya, kantung testil akan terisi penuh. Cairan sperma keluar melalui saluran sperma, kemudian menuju uretra. Cairan sperma akhirnya akan keluar dengan sendirinya. Biasanya diikuti dengan perkembangan ciri kelamin sekunder. Ciri-ciri kelamin sekunder dapat kita amati dengan melihat perubahan fisik yang dialami seseorang. Berikut ini kelamin sekunder pada laki-laki dapat dilihat pada gambar yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Vas deferens, vasikulasi seminalis, kandung kemih, kelenjar prostat. Perubahan fisik pada perempuan sama halnya seperti pada laki-laki. Perempuan juga mengalami perubahan primer maupun juga sekunder. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri kelamin primer pada perempuan. Pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut induk telur atau ovarium. Alat reproduksi sekunder pada perempuan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dapat kita lihat pada gambar. Terdiri atas ovarium, tuba fallopi, kemaluan, vagina, rahim, serviks. Seperti yang telah dijelaskan pada unit 1, bahwa menstruasi merupakan hasil peluruhan yang disertai dengan pendarahan yang dikeluarkan melalui vagina. Hal itu juga sebagai hasil dari sel telur yang tidak bertemu sperma dan tidak mengalami pembuahan. Langsung saja saya masuk ke perhatian pertama, yaitu apa sih itu hematopoiesis. Hematopoiesis biasa juga disebut dengan hemopoiesis, merupakan proses pembentukan sel-sel darah secara keseluruhan yang meliputi proses pembentukan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Fungsi utama sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, sel darah merah juga membawa karbon dioksida, produk limbah metabolisme, ke paru-paru.
Adapun komponen yang berperan dalam proses pembekuan darah, yang pertama itu trombosit atau platelet. Trombosit atau platelet tidaklah seperti darah merah atau putih, sebab trombosit sebenarnya bukan sel melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Trombosit juga disebut sebagai keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Komponen yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit membawa oksigen dari paru-paru ke organ di seluruh tubuh. Mereka juga membawa karbon dioksida ke paru-paru sehingga mereka dapat membuangnya dengan menghembuskannya. Dan komponen yang terakhir adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit melawan infeksi dan melindungi tubuh Anda dari penyerang atau kuman berbahaya. Mereka juga menghancurkan sel-sel abnormal. Produksi sel darah putih disebut leukopoiesis. Adapun tempat produksi sel darah yang paling umum adalah jaringan spons dalam tulang yang disebut dengan sumsum tulang seperti ada gambar yang di samping ini. Apa yang terjadi jika ada masalah dengan hematopoiesis? Tubuh Anda akan mengatur produksi sel darah sehingga Anda memiliki jumlah sel darah yang tepat. Kondisi tertentu dapat mengganggu hematopoiesis, menyebabkan Anda memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak sel darah. Adapun kondisi yang mengganggu hematopoiesis, berbagai faktor dan kondisi dapat mengganggu hematopoiesis dengan dampak mulai dari ringan hingga berat, misalnya seiring bertambah usia, timbunan lemak dan terkumpul di sumsum tulang, sehingga ruang untuk hematopoiesis semakin berkurang. Akan membahas tentang eritropoiesis, merupakan istilah untuk menunjukkan proses pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang. Eritropoiesis ini merupakan bagian dari hemopoiesis. Hemopoiesis sendiri meliputi eritropoiesis, leukopoiesis, dan trombopoiesis. Eritropoiesis dalam keadaan normal terjadi sebagai proses untuk menggantikan eritrosit yang mengalami penghancuran oleh organ lain. Akibat penoeritrosis ini akan meningkat aktivitasnya, makalah kebutuhan eritrosit di sirkulasi meningkat. Sebagai contoh pada keadaan anemia, eritropoiesis berlangsung setelah hormon dan sitokin sebagai faktor pertumbuhan melekat pada reseptor sel progenitor, yaitu sel yang merupakan cikal bakal eritrosit. Maka berikutnya akan mengaktifasi sinyal-sinyal untuk proliferasi sel progenitor. Tahapan di pembelahan sel dimulai ada proses proliferasi dengan tahapan fase G1, sintesis, G2 dan mitosis. Sel selanjutnya membelah menjadi dua anak sel yang sama, satu di antaranya melanjutkan tahapan maturasi sebelum menjadi eritrosit matur. Dari sel progenitor hingga tahapan retikulosit ini terjadi di sumsum tulang. Retikulasi selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi dan matang menjadi eritrosit dalam waktu 24 jam. Dalam keadaan inflamasi, produksi hepsidi tidak lagi diatur oleh beban besi. Misalnya kadar besi rendah, sintesis hepsidi harusnya regulasinya menurun. Namun sintesis hepsidi cenderung meningkat melalui stimulasi enam besi dalam serum menunjukkan peranan sintesis hepsidi pada individu sehat, di mana kehadiran awal hepsidi dalam urin diukur setelah pemberian zat besi oral yang tidak mempengaruhi penyimpanan zat besi. Besi seluruh adalah sinyal induksi untuk produksi hepsidi dan mempengaruhi proses saturasi treferi serum. Pada kasus inflamasi, hepsidi juga diproduksi oleh sel myeloid melalui aktivasi TLRA4, merupakan reseptor berkreasi di membran neutrofil dan mikrof. Di sini saya akan membahas tentang myopoiesis atau meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet, sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Ciri-ciri pembelahan meiosis terjadi pada hewan bersel banyak yang berbentuk sel kelamin maupun sel pembelahan. Pada pembelahan terjadi di
pembenang sari dan putih. Terjadi lewat dua rangkaian tahapan, yaitu meiosis 1 dan 2. 4 sel anakan yang punya setengah jumlah kromosom induknya, haploid. Tujuan pembelahan meiosis. Proses pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamet untuk berproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Tempat terjadi pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Apa saja 4 tahapan meiosis? Tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan proses berkeseimbangan terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telefase. Pada tahapan akhir pembelahan mitosis, fase telefase umumnya selalu diikuti pembelahan mitoplasma yang disebut sitokinesis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Saya akan melanjutkan apa sih itu trombosis. Langsung saja. Trombosis adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan menggumpalnya darah di dalam pembuluh darah. Trombosis menjadi masalah kesehatan yang dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani. Trombosis yang terjadi pada pembuluh darah jantung dapat memicu serangan jantung mendadak. Penyebab penyakit trombosis adalah kerusakan vena akibat pembedahan atau trauma dan peredangan akibat infeksi atau cedera. Dilansir dari Johns Hopkins Medicine, ada 2 jenis trombosis, yakni trombosis vena dan trombosis arteri. Nah, trombosis vena salah satu jenis sel darah dalam komponen darah manusia adalah trombosis. Jenis sel darah ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Namun, jika terjadi gangguan pembekuan darah, gumpalan darah bisa terbentuk yang salah satunya dikenal dengan istilah tromboemboli vena. Apa yang terjadi jika vena mengalami penyumbatan? Nah, sementara itu, penyumbatan pada pembuluh darah vena mengakibatkan terganggunya aliran darah yang menuju ke jantung. Penyebabnya bisa karena tumor atau jaringan yang membengkak dan menjepit vena, sehingga terjadi pembengkakan. Lokasinya penyumbatan bisa pada area leher atau bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya trombosis arteri. Nah, trombosis arteri ini merupakan bekuan darah di arteri. Keberadaan bekuan ini serius karena dapat menghambat laju darah ke organ vital. Nah, apa sih itu penyebab penyakit arteri prefer? Penyakit arteri prefer disebabkan oleh penumpukan lemak di dinding pembuluh darah yang memasok darah ke tungkai. Timbunan lemak tersebut membuat arteri menyempit sehingga aliran darah ke tungkai tersumbat, sehingga ini disebut sebagai aterosklerosis. Nah, yang terjadi jika arteri mengalami penyumbatan. Jika arteri ini tersumbat, hasilnya adalah kehilangan penglihatan sementara atau penglihatan kabur di salah satu sisi mata, atau bahkan keduanya. Penyumbatan penuh menyebabkan stroke. Dampak terjadinya trombosis pada pembuluh darah arteri. Apabila terjadi pada pembuluh darah arteri, trombosis dapat mengakibatkan masalah jantung. Cara mengatasi deep vein thrombosis. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembentukan HB. Yang pertama, protein yang terdapat pada sel darah merah. Hemoglobin memiliki berbagai peran penting dalam tubuh, salah satunya yaitu meningkatkan distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi HB yaitu hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang memiliki penting dalam tubuh.
seperti membawa oksigen ke jaringan tubuh dan menyangkut karbooksida dari organ dan jaringan. Kembalinya ke paru-paru, proses pembentukan hemoglobin, proses sintesis hemoglobin banyak terjadi dalam mitokondria oleh sederet reaksi biokimia yang mulai dengan kondensasi glisin dan suklisin, kionjin A, dan bawah aksin. Cara meningkatkan yaitu meningkatkan seperti makanan atau tambahan HB yang rendah. Yang pertama adalah seperti sapi, daging panggang, daging tanpa lemak, dan daging giling. Merupakan salah satu untuk makan untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Yang pertama yaitu jeroan sapi, daging ayam, makanan laut, tahu, sayuran, dan buah-buahan, telur, ayam, dan kacang-kacangan. Baik, saya akan melanjutkan mekanisme pembekuan darah. Pada saat terluka, permukaan yang terkena luka akan menjadi kasar. Proses pembekuannya darah diawali dengan keping darah yang menyentuh permukaan luka. Kemudian, keping darah tersebut akan pecah. Ketika pecah, keping darah tersebut akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplasti. Proses pembekuan darah berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak sehingga pendarahan bisa berhenti. Prosesnya sendiri melibatkan penjempitan pembuluh darah untuk membatasi aliran darah. Kemudian trombosit akan bentuk sumbatan pada pembuluhan darah untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya fibrin akan menempel untuk membentuk gumpalan darah. Akan menutup luka, kemudian larut. Ketika luka sudah sembuh, mengalami luka berdarah adalah hal yang umum yang biasa terjadi baik karena cedera ataupun kecelakaan. Kondisi tersebut biasanya lebih sering dialami oleh anak-anak mengingat tingkat aktivitas yang mereka tinggi, tetapi orang dewasa pun juga bisa mengalaminya. Meskipun darah yang keluar dari anggota tubuh yang terluka pada mengeringkan, tetapi kita tidak perlu khawatir bila luka berukuran kecil berdasarkan yang terjadi biasanya ringan dan biasanya berhenti dengan sendirinya. Hal itu karena tubuh memiliki kemampuan untuk menghentikan darah secara alami dengan cara membekukannya. Proses pembekuan darah dikenal juga sebagai koagulasi. Agar lebih jelas, yuk kita ketahui proses pembekuan darah yang terjadi pada saat luka. Di sini apalah itu pembekuan darah. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dengan bantuan arteri. Dan pada bantuan arteri, giliran darah kembali ke jantung melalui vena. Darah mengalir melalui pembuluh darah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi yang membutuhkan ke berbagai sel dalam tubuh. Namun bila pembuluh darah rusak atau robek, maka proses pembekuan darah akan terjadi. Pembekuan darah atau koagulasi berperan penting dalam memperbaiki pembuluh darah. Dengan cara tersebut, tubuh bisa memperbaiki kerusakan untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Misalnya ketika kamu terluka dan terjadi kerusakan pada lapisan pembuluh darah, trombosit akan membentuk sumbatan awal di area yang terkena. Sel darah tersebut kemudian akan melalui proses pembekuan darah dengan bantuan faktor pembekuan tertentu yang diproduksi di dalam tubuh. Proses pembekuan darah diketahui pembekuan darah adalah bagian dari hemostatis sebagai cara tubuh untuk menghentikan pendarahan dari pembuluh darah yang terluka. Setelah proses pembekuan darah selesai, tubuh memiliki mekanisme kendali untuk mengontrol dan membatasi pembekuan. Hal itu termasuk melakukan kelebihan gumpalan darah yang tidak diperlukan lagi. Bila ada kelainan di bagian manapun
dari sistem yang mengontrol pendarahan, maka pendarahan atau pembekuan yang berlebihan bisa terjadi. Kondisi tersebut berpotensi mengancam jiwa. Hemostasis memiliki 3 proses utama, yaitu penyempitan pembuluh darah, aktivitas trombosit, dan aktivitas protein yang terdapat dalam darah. Faktor pembekuan berikut ini pembekuan darah. Yang pertama, cedera. Fase pertama dari proses pembekuan darah adalah ketika cedera terjadi atau ketika pembuluh darah rusak. Cedera ini bisa berupa robekan kecil pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Tubuh kemudian akan mempersempit pembuluh darah untuk mengontrol kehilangan darah. Hal ini akan membatasi aliran darah ke daerah yang terkena. 3. Sumbatan trombosit sebagai respon terhadap cedera yang terjadi tubuh. Mengaktifkan trombosit pada saat yang sama, sinyal kimia dilepaskan dari kantong kecil trombosit untuk memanggil sel lain ke area yang terluka tersebut. Kemudian mereka akan membuat sumbatan trombosit dengan membentuk gumpalan bersama-sama protein yang sama. Gumpalan fibrin. Selanjutnya, faktor pembekuan darah memicu produk fibrin, yaitu zat kuat seperti untayan yang mengelilingi sumbat trombosit akan membentuk gumpalan fibrin selama berhari-hari atau seminggu-minggu. Gumpalan fibrin menguat dan kemudian larut saat dinding pembuluh darah yang terluka menutupi dan sembuh.